Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Elvina Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pengembangan bisnis yang diampu oleh Ibu Laras Ratu, Halida, dan Ibu Neni Sulmani mengenai observasi UMKM dalam mencari informasi pola BMC. Untuk rumusan masalah sendiri terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan usaha menggunakan BMC. Lalu yang kedua, bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha dalam bidang kerajinan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu model kanvas. Bisnis model kanvas ialah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai menurut Stelwalder tahun 2010. Kanvas ini membagi bisnis model menjadi 9 buah komponen utama, kemudian dipisahkan lagi menjadi komponen kanan, yakni sisi kreatif, dan kiri ialah sisi logik. Fasis seperti otak manusia, kesembilan komponen yang ada tersebut ialah meliputi customer segment, customer relationship, customer channel, revenue structure, value proposition, key activities, key result, cost structure, dan terakhir ialah key partner. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 elemen BMC secara lebih jelas. Yang pertama, kita mulai dengan customer segment atau segmentasi pelanggan. Dalam dunia bisnis, kita perlu menentukan terlebih dahulu segmentasi pelanggan dengan tepat. Lalu kita harus menentukan siapa target bisnis serta segmen pelanggan mana yang berpotensi membeli produk atau jasa kita. Lalu yang kedua ialah value proposition. Setelah menentukan segmentasi pelanggan, seorang pebisnis harus mengetahui bagaimana bisnis ini bermanfaat bagi pelanggan. Dalam value proposition ini diperlukan agar kita bisa mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh konsumen
ketika menggunakan produk dan jasa yang kita gunakan. Lalu yang ketiga ialah channel. Channel merupakan media interaksi antara pembisnis dan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga pelayanannya. Sebagai pelaku bisnis, channel merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam berbisnis. Pembisnis harus memikirkan jenis channel yang dapat digunakan untuk bisa menjangkau konsumen, mungkin seperti memasang ADS, media sosial, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini berbicara mengenai bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan agar mereka tidak beralih terhadap kompetitor lainnya. Lalu ada revenue stream. Revenue ini merupakan hal terpenting yang menggambarkan sumber pendapatan bisnis Anda sehingga harus dikelola semaksimal mungkin. Lalu selanjutnya ada key activities. Ini merupakan elemen yang menggambarkan semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition bagi bisnis. Lalu selanjutnya ada key partnership. Key partnership ini dapat berupa third party seperti supplier, mitra bisnis, atau perusahaan lain yang mendukung aktivitas bisnis Anda. Baik, selanjutnya ialah key resort. Key resort ini mengacu pada bagaimana Anda menentukan sumber daya yang sesuai untuk mendukung aktivitas bisnis Anda agar tetap kompetitif. Lalu yang terakhir ialah cost structure. Elemen terakhir ini merupakan elemen yang mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Baik, ini merupakan hasil dari observasi kami yang kami implementasikan ke dalam bisnis model Kampas. Saya akan mulainya dari customer segment sendiri. Customer segment sendiri dimulai dari semua kalangan, mulai dari pria, wanita, dewasa sampai yang sudah menikah ataupun sebaliknya. Dimulai dari usia 17 sampai 45 tahun. Lalu untuk customer relationship-nya, mereka melakukannya dengan cara menyimpan nomor customer dan meminta reviewnya. Lalu untuk channelnya, mereka menggunakan dua channel, yakni channel offline maupun online. Untuk online sendiri, mereka melakukan lewat Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu selanjutnya ialah value proposition atau keunggulan dari produk ini ialah semua harga buket sudah termasuk paket komplit dan memiliki harga yang relatif. Maksud dari paket komplit misalnya mix bunga, pita, dan kartu ucapan. Lalu selanjutnya ada key activities, yakni mengikuti event-event di Karawang atau diundang sebagai sponsor, lalu mengikuti tren terkini dan selalu upgrade skill. Lalu ada key resort, memiliki karyawan yang disiplin dan memiliki attitude, inovatif dan kreatif, dan membantu dalam mengembangkan brandnya. Lalu key partner sendiri ialah beberapa supplier bahan-bahan, dan mereka tidak memiliki peran penting hanya antar klien by klien tanpa memiliki kerjasama dalam full manage dalam brand. Lalu untuk revenue streamnya terdiri dari harga produk ditambah dengan jasa. Lalu mereka menggunakan stock system dengan cara recheck dan di stok 1 minggu dan sekali. Lalu yang terakhir ialah cost structure, yakni biaya sewa tempat 32 juta per tahun dan biaya promosi 2,5 juta dalam sebulan. Baik, untuk kesimpulannya setelah kita mengimplementasikan pola BMC terhadap UMKM Buket ID, diketahui mereka melakukan penawaran value proposition berupa kualitas dan harga buket yang relatif dan sudah termasuk paket komplit yang berisikan mix bunga, pritas, dan kartu ucapan, sehingga mampu menjadi daya tarik bagi customer segmennya sendiri. Lalu UMKM Buket ID Karawang menggunakan channel penjualan secara offline maupun online dan menerapkan customer relationship dengan teknik komunikasi 4/7/30 kepada konsumen. Mengenai teknik komunikasi
setiap angkanya. Untuk angka 4 sendiri ini mengacu kepada konsep bahwa bisnis harus berkomunikasi dengan pelanggannya setidaknya 4 kali dalam setahun. Yakni mungkin bisa berkomunikasi seperti mengirim email, pesan teks, surat, atau berkomunikasi lainnya. Lalu untuk angka 7 ini mengindikasikan bahwa bisnis harus memberikan 7 tindakan atau sentuhan kepuasan kepada pelanggan dalam 1 tahun. Misalnya seperti memberi penawaran khusus, diskon, dan lain sebagainya. Lalu untuk angka 30 sendiri ini, angka ini mengacu pada presentasi menunjukkan bahwa bisnis harus berkomunikasi dengan pelanggan setidaknya 30% lebih sering dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dengan menerapkan strategi ini, bisnis dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Pada umumnya, key activity yang dilakukan adalah kegiatan penjualan dan tentunya memaksimalkan peran key resort yang terdiri dari sumber daya manusia. Adapun key partnership yang dimiliki dengan reseller walaupun hanya sebatas klien by klien tanpa memiliki kerjasama lebih. Revenue streamnya yang diperoleh UMKM Bukit ID Karawang hanya berasal dari hasil produk ditambah dengan jasa dengan biaya variabel dan biaya tetap sebagai cost structure dari pelaksanaan usaha. Pemetaan strategi dengan analisis model bisnis canvas ini dapat digunakan oleh UMKM Bukit ID Karawang sebagai bahan untuk menyusun strategi pengembangan usaha mereka secara lebih lanjut melalui analisis SWOT maupun formulasi strategi dengan alat analisis lainnya.